أخي يا أختي السلام عليكم يا أخي يا أختي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwat fillah rahimakumullah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang terhormat Ibu Dr. Liza Nora SEMM selaku dosen kami, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai. Pertama-tama sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pada detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita semua yang berada di sini masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang Toyota, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan untuk membahas mengenai Marketing 4.0. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, ikuti saya ke dalam ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 ini. Kebetulan kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Bapak Jalal Abdul atau Bapak Jalal. Kemudian ada Bapak Iskandar alias Bang Daeng. Kemudian ada Tri Ananto, saya sendiri. Kemudian ada Ibu Rina Wiryati Dwi atau biasa dipanggil Ibu Oring atau Bunda atau Emak. Kemudian ada Mas Azam Robbani. Kemudian ada Rafiq Akbar. Dan yang terakhir ada Mas Tani Gayatri. Oke. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kebetulan mendapatkan tugas untuk tentang Marketing 4.0. Jadi yang akan kami bahas adalah kami mengambil judul tentang konsep Marketing 4.0 pada Toyota Indonesia. Oke. Kemudian nanti hal-hal apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dari Marketing 4.0, kemudian bauran pemasaran produk PT Toyota Indonesia, kemudian strategi Marketing 4.0 pada PT Toyota Indonesia, kemudian mengenai segmentasi, targeting, dan positioning di PT Toyota Indonesia, kemudian nanti kita juga akan bahas PT Toyota sebagai market leader, dan penerapan Kaizen pada PT Toyota Indonesia. Dan yang terakhir adalah akan kita bahas juga mengenai upaya PT Toyota Indonesia untuk menghadirkan saluran layanan komunikasi terhadap yang terlengkap ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, kita langsung pada ke pembahasan yang pertama. Tapi sebelum pada pembahasan yang pertama, terlebih dahulu kita akan saksikan mengenai video mengenai profil dari PT Toyota Indonesia.
Perjalanan panjang selama lebih dari 40 tahun telah membawa Toyota menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMIN merupakan anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang bergerak di bidang industri otomotif. Dengan fokus pada manufaktur dan eksportir kendaraan, mesin, dan komponen lainnya. Selama lebih dari 4 dekade, tumbuh bersama bangsa. Waktu dan kerja keras telah membimbing kami melewati beragam batu ujian maupun cerita keberhasilan yang begitu berharga untuk dilupakan. Kami percaya dengan konsistensi dan tekad untuk senantiasa meningkatkan diri, kami akan selalu berusaha menjadi refleksi dari semangat, kebanggaan, dan senyum masyarakat Indonesia. Dengan semangat Toyota berbagi, kami senantiasa berkomitmen untuk terus membangun industri otomotif Indonesia dengan terus berupaya meningkatkan kandungan komponen lokal. Kami percaya dengan terus meningkatkan kapabilitas SDM serta menerapkan sistem dan teknologi produksi yang modern, produk yang kami hasilkan akan menjadi produk kebanggaan milik bangsa Indonesia yang mampu tampil bersaing secara global. Di luar daripada itu, kami sadari bahwa kesuksesan kami tidak lepas dari dukungan dan peran serta dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta lingkungan melalui kegiatan corporate social responsibility. Untuk menunjang proses manufaktur dan perakitan kendaraan Toyota, hingga saat ini kami telah memiliki 5 pabrik kelas dunia yang terletak di Jakarta Utara dan Karawang. Pabrik-pabrik tersebut telah dilengkapi oleh fasilitas produksi terlengkap yang tetap berpegang teguh pada penerapan HALT, Safety and Environment, yang telah sesuai dengan Best Engineering Practice. Dengan komitmen untuk menjadi Green Company, kami memiliki fasilitas-fasilitas ramah lingkungan yang berpedoman pada Toyota Environment Management System. Kami menggunakan metode terbaik guna menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Dengan mengimplementasikan Toyota Production System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari aktivitas produksi. Dalam mengoptimalkan aktivitas operasional, kami menerapkan prinsip Clean, Bright, and Comfort atau CBC. Prinsip ini kami kolaborasikan dengan Quality, Flexibility, dan Integrity dari setiap sumber daya manusia kami guna menghasilkan produk berkualitas terbaik. Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan sebuah lingkungan ideal yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat bekerja dengan kemampuan terbaiknya dan senantiasa bekerja dengan penuh komitmen dan kerja keras. We make people before we make product. Dengan prinsip we make people before we make product, TMIN Learning Center hadir guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia kami, sekaligus mengoptimalkan setiap potensi terbaik di dalam dirinya, yang pada akhirnya mampu mencetak sumber daya manusia berprestasi yang menghasilkan produk terbaik bagi bangsa Indonesia. Semangat Toyota berbagi adalah refleksi dari tekad, kerja keras, dan komitmen kami ke depan untuk bersama membangun Indonesia.
Oke ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dari company profile PT Toyota Indonesia. Semoga video tadi dapat membuka wawasan kita mengenai industri mobil khususnya di PT Toyota Indonesia. Oke, kita langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari marketing 4.0. Yang pertama, dunia marketing menurut Hermawan Kartawijaya mengalami 4 pergeseran, yaitu marketing 1.0, kemudian marketing 2.0, kemudian marketing 3.0, dan yang terakhir pada saat ini adalah marketing 4.0. Marketing 1.0 ini menampilkan pemasar atau perusahaan yang hanya mempedulikan produk saja, dan pengetahuan utama tentang produk menjadi modal utama dari para penjual. Sedangkan pada marketing 2.0 itu lebih menekankan kepada customer centric. Customer centric itu yaitu konsumen adalah pusat dari segala kegiatan pemasaran. Jadi pemasaran atau perusahaan itu berbondong-bondong melakukan penelitian untuk melihat keinginan dan kebutuhan si konsumen, yang kemudian dijadikan sebagai rancangan dari produk yang akan dipasarkan. Terus kemudian mengenai marketing 3.0, ini menjadikan posisi produsen dan konsumen menjadi bias. Kenapa? Karena setiap orang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen, dan ini berdampak ketidakjelasan siapa penjual kepada siapa, atau dikenal dengan istilah crowd combo. Jadi kepedulian kepada kemanusiaan telah menghadirkan yang saat ini disebut dengan now marketing atau marketing 4.0. Itu yang sedang kita jalankan saat ini. Marketing 4.0 merupakan pendekatan pemasaran yang mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara pemasar dan konsumen. Era ekonomi digital tidak cukup hanya dengan interaksi digital saja, karena seperti yang diungkapkan Kertajaya bahwa konsep marketing 4.0 harus mendukung sisi manusia dan konsumen. Jadi tidak hanya produk saja, melainkan ada sisi manusia dan konsumennya. Konsep marketing 4.0 merupakan campuran dengan marketing 3.0, yaitu mengkombinasikan online dan offline secara bersamaan. Pada marketing 4.0, pemasar diminta untuk tidak hanya mengedepankan branding saja, tetapi juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan konsumen dengan menyuguhkan konten yang relevan dan pelanggan dan kemasan yang up to date serta bagus. Oke, sebagai pengantar demikian dari saya. Selanjutnya akan dibahas hal-hal lainnya tentang Toyota, nanti akan dibahas oleh rekan-rekan saya dari kelompok 3. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami Gayatri, salah satu kelompok 3 Black Borneo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bauran pemasaran pada PT Toyota Indonesia. Bauran pemasaran merupakan akumulasi dari 4 unsur seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Adapun bauran pemasaran PT Toyota Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk. Product mix merupakan unsur utama dari strategi pemasaran perusahaan. Toyota terkenal dengan kualitas produk. Ia memiliki berbagai produk yang sangat besar seperti mobil, truk, van, mobil sport, dan produk hybrid. Di mobil, model yang sangat paling terkenal dari perusahaan adalah Corolla, Prius, Matrix, dan lain-lain. Truk perusahaan termasuk Tacoma dan Tundra. Dalam produk hybrid, Prius dan Camry Hybrid adalah produk yang paling populer. Fitur produk dari semua jenis kendaraan adalah teknologi yang sangat tinggi membumi. Ini datang dengan efisiensi bahan bakar, model menarik, dan bahagia mengemudi. Pelanggan perusahaan bersyukur dengan produk-produk berkualitas maju dan paling efektif, dan ini telah memberikan kesuksesan besar bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah elemen yang paling penting dari strategi pemasaran Toyota. Perusahaan ini memiliki kebijakan harga yang sangat terkemuka di kontras perusahaan mobil lainnya. Menentukan harga produk Toyota hanya terjangkau oleh
pelanggan. Kebijakan harga perusahaan dipastikan bergaul dengan segmen geografis yang berbeda sesuai dengan kondisi keuangan pelanggan. Dalam strategi perusahaan tidak meningkatkan harga bahkan setelah kenaikan besar dari persaingan di pasar mobil. Sebagai bagian dari strategi pemasaran, perusahaan terutama berkonsentrasi pada kepuasan pelanggan dengan biaya rendah dan kualitas produk. Selanjutnya adalah place atau tempat. Untuk pengiriman tepat waktu dari kendaraan, perusahaan telah menyebar keluar toko di semua daerah, didekati dari pelanggan. Rantai pasokan perusahaan juga sangat berkhasiat. Para dealer Toyota memasok kendaraan ke tempat-tempat pasar yang akurat dalam waktu yang akurat. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Strategi promosi Toyota sangat berharga. Melalui portal web, perusahaan memberikan informasi yang sangat tepat dan baik waktunya tentang penawaran tersebut. Dalam pelaksanaan bauran promosi dalam strategi pemasaran, perusahaan membuat keuntungan masing-masing untuk pelanggan seperti tingkat yang sangat rendah dari bunga angsuran dan diskon. Dalam strategi pemasaran, perusahaan juga berkonsentrasi pada survei pasar untuk promosi produknya. Oleh karena itu, bauran pemasaran merupakan bagian sentral dari strategi pemasaran Toyota. Dengan melaksanakan berbagai elemen dari bauran pemasaran, perusahaan telah membuat strategi pemasaran yang sangat efektif dan taktik, maka akan mampu menegaskan tingkat yang sama profitabilitas di masa yang akan datang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas mengenai strategi marketing 4.0 pada PT Toyota. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nusantara SNM yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya sayangi. Strategi marketing PT Toyota Indonesia. PT Toyota Motor Indonesia telah menyiapkan strategi dalam menghadapi persaingan dan meraih target yang lebih tinggi pada tahun 2018. Tahun yang lalu, Toyota membukukan volume ekspor tertinggi sebanyak 1.999 unit TMN. Juga akan meningkatkan kerjasama dengan pemasok terkait penggunaan komponen lokal serta memperkuat jaringan pemasok lokal sebagai sektor utama mendukung produksi kendaraan yang selama ini telah melakukan. TMN baik untuk memenuhi produksi lokal maupun impor menjalankan kemitraan kuat dan pemasok lokal agar dapat bersama-sama tumbuh dan meningkatkan kualitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Melakukan langkah penguatan kerjasama dengan mengumpulkan 130 pemasok lokal, baik lapis pertama dan kedua dalam pertemuan Toyota Production System TPS. TPS merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mentransfer keahlian dan keterampilan dari Toyota para pemasok Toyota, pemasok komponen lokal lapis 1, 2. Bentuk persiapan ini dibentuk dalam kegiatan bertajuk Toyota Production System. Itu merupakan sebuah program yang bertujuan transfer keahlian dan keterampilan nilai Toyota para pemasok lokal. PT Toyota Motor Indonesia melalui Toyota Indonesia Akademi mencetak sumber daya manusia SDM di bidang otomotif yang siap pakai dan handal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Pada 12 September 2019, Toyota Indonesia Academy mewisuda 63 lulusan merupakan angkatan keempat di Kerawang, Jawa Barat. Mereka merupakan lulusan-lulusan teknik pemeliharaan mesin, otomotif, dan angkatan ke-1 lulusan tata operasi perkaitan kendaraan roda 4 menerima predikat diploma D1 dan diploma D2 serta sertifikat keahlian berstandar nasional dan Badan Internasional Sertifikasi Profesi. Sampai saat ini banyak orang lulus Toyota Academy dari angkatan pertama hingga keempat setelah terserap Indonesia. Perusahaan rantai suplai otomotif lebih jauh diharapkan alumni Toyota Indonesia Academy yang mampu mencetak medali emas kategori management soft. Kompetisi keahlian antar karyawan Toyota Asia Pasifik. Selain itu, alumni lainnya Ahmad Fahmi mendapatkan medali perak AFSM 2019 di kategorinya maintenance soft. Saya rasa cukup dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning PT Toyota Indonesia. Toyota sebagai salah satu produsen mobil ternama di dunia pun tak mau ketinggalan dalam meramaikan persaingan mobil murah di Indonesia. Lewat kolaborasinya dengan Astra International, sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia, mereka menciptakan sebuah konsep mobil murah ramah lingkungan dan diberi nama Toyota Agya. Toyota Agya ini akan diproduksi dengan dua jenis transmisi, yaitu manual dan otomatis. Sedangkan untuk pilihan warna sendiri, Toyota Agya akan ditampilkan dengan berbagai warna mulai dari putih, silver, hitam, biru muda, dan biru tua. Adapun Toyota Agya dari sisi strategi pemasarannya yang dikenal dengan STP atau segmentasi, targeting, dan positioning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi. Kita semua menyadari tidak ada perusahaan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perlu adanya segmentasi untuk memetakan pasar. Nah, segmentasi yaitu suatu proses di mana perusahaan membagi atau mengumpulkan sekelompok pelanggan berdasarkan kesamaan perilaku atau kebutuhannya. Segmentasi bisa berdasarkan geografis atau letak wilayah pemasaran. Dalam hal ini, Toyota Agya memetakan produknya untuk masyarakat perkotaan lewat konsep mobil city car. Selain berdasarkan geografis, segmentasi juga bisa dibagi berdasarkan demografis pasar. Salah satu konsep segmentasi berdasarkan demografi yaitu melihat tingkat pendapatan konsumennya. Dengan harga jual pada kisaran 90-120 juta rupiah, terlihat bahwa kelompok segmen dengan tingkat pendapatan menengah. Yang kedua, yaitu targeting. Setelah memetakan pasar, berdasarkan karakteristik yang sama, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu memilih target pasar. Nah, ini disebut dengan targeting. Target pasar Toyota Agya sendiri, masyarakat kelas menengah yang biasanya menggunakan motor atau para eksekutif muda, serta guru sekolah yang selama ini merupakan pangsa pasar dari mobil second. Selain itu, instansi-instansi serta perusahaan-perusahaan swasta yang baru berkembang juga akan ikut mempertimbangkan penggunaan mobil Toyota Agya sebagai alternatif mobil operasional mereka. Dengan harga Agya yang mencapai 99 juta sampai 120 juta, maka masyarakat yang biasanya membeli mobil bekas atau membeli motor akan beralih pada Agya. Selain alasan harga, alasan kenyamanan serta spesifikasi mobil yang sesuai untuk perkotaan akan menjadi alasan masyarakat untuk memilih Agya. Yang nomor 3 yaitu positioning. Positioning yaitu menetapkan suatu keunggulan produk yang menjadi pembeda dibanding produk pesaing lain. Sebagai mobil keluaran Toyota, dengan brand image yang sudah mendunia dan terkesan bukan abal-abal, Toyota Agya mencoba memposisikan diri sebagai mobil murah ramah lingkungan, tapi tidak murahan, karena dilengkapi fitur-fitur dan komponen produksi Toyota yang sudah teruji kehandalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalal mewakili kelompok 3 akan membawakan materi tentang PT Toyota Indonesia sebagai market leader. PT Toyota Indonesia sebagai market leader. Menurut data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau GAKINDO, penjualan dari dealer ke konsumen sepanjang Januari sampai November 2019 hanya menjual sekitar 940.000 10 unit. Yang paling laris di penjualan tahun ini adalah jenis kendaraan Toyota. Toyota masih menjadi merek mobil terlaris selama 11 bulan tahun ini. Angka penjualan retail merek mobil asal Jepang itu mencapai 297.584 unit atau meraih market share sebesar 31,7%. Lalu posisi kedua ditempati oleh Daihatsu dengan perolehan 159.431 unit. Daihatsu yang menjadi merek aliansi Toyota di bawah naungan PT Astra Group meraih pangsa pasar 17%. Menjadi masih lebih tinggi dari Honda yang meraih penjualan 176 unit atau menduduki peringkat ketiga merek terlaris dengan pangsa pasar
14,4%. Berikut peringkat penjualan merek mobil terlaris Januari-November 2019. 1. Toyota 297.584 unit. 2. Daihatsu sebanyak 159.431 unit dan Honda 135.076 unit. Dan yang paling kecil adalah mobil Mini Cooper sebanyak 650 unit. Strategi menjadi market leader merupakan salah satu usaha mempertahankan diri dari pesaing-pesaing yang setiap waktu dapat menggeser kekuasaan pasar yang dikuasainya. Strategi market leader dalam memperluas pemasaran adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pemasaran. Perusahaan yang dominan akan selalu ingin tetap menjadi nomor satu. Sikap ini mendorongnya mengambil tindakan ketiga arah, yaitu 1. Mengembangkan pasar keseluruhan, 2. Melindungi pangsa pasar, 3. Gambar berbagai strategi penyerapan memperluas pasar. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan kami satunya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Lisa Nora MM serta teman-teman mahasiswa yang bahagia. Saya Akbar kali ini akan memperkenalkan atau menyampaikan terkait dengan 6 langkah yang menjadi keunggulan dari PT Toyota itu sendiri. Toyota memiliki sebuah konsep yang sangat bagus yang disebut dengan Kaizen Method yang terdiri dari 6 langkah yang dimiliki. Yang pertama, Toyota itu mampu menemukan potensi perbaikan yang mereka buat atau yang mereka sudah produksi, sehingga seluruh produk-produk yang mereka produksi dapat dipastikan selalu dilakukan pengecekan ulang terkait potensi-potensi yang menimbulkan kekurangan serta akan segera diberikan berbagai perbaikan. Yang kedua, Toyota selalu menganalisa metode yang mereka gunakan, sehingga metode yang saat ini mereka gunakan selalu mereka lakukan evaluasi apakah metode ini masih cocok atau tidak, sehingga metode yang digunakan selalu tepat dengan apa yang sedang berkembang saat ini. Yang ketiga, Toyota pun selalu mencetuskan ide-ide yang original. Artinya Toyota memiliki banyak segudang ide yang dapat dikembangkan, yang dapat dijadikan produk-produk yang memiliki keunggulan masing-masing. Apalagi ide-ide yang dimiliki adalah ide yang original, sehingga Toyota akan terus berkembang dengan ide yang terbaiknya. Yang keempat, Toyota selalu melakukan penyusunan secara sistematis terkait apa yang telah direncanakan untuk diterapkan di kemudian hari, sehingga rencana-rencana yang sudah disusun akan disusun secara baik, secara detail, dan secara sistematis untuk memperlancar apa yang akan mereka terapkan di kemudian hari. Kemudian yang keempat, Toyota juga selalu menerapkan apa yang telah direncanakannya sesuai dengan target yang diinginkan, sehingga ketika Toyota menerapkan apa yang telah direncanakannya tidak pernah keluar terlalu jauh dari apa yang telah mereka susun. Yang kelima, Toyota juga selalu menerapkan apa yang telah direncanakannya sematang mungkin dengan berbagai konsep-konsep yang dimiliki, sehingga apa yang diterapkan oleh Toyota sesuai dengan rencana yang sudah disusunnya dan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan atau ditargetkan. Dan yang terakhir, yang keenam, Toyota pun selalu mengevaluasi metode yang baru. Nah, metode yang baru di sini bisa dimaksudkan bahwa Toyota selalu mengikuti perkembangan metode yang ada dan juga selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan metode yang ada, sehingga
sampai saat ini Toyota tidak mudah untuk dikalahkan oleh para pesaing-pesaingnya, bahkan selalu memiliki keunggulan tersendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan 6 langkah ini sangat berperan penting dalam perkembangan Toyota, karena inti dari konsep ini adalah Toyota selalu menunjukkan bahwa haruslah bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rina. Untuk presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang upaya PT Toyota Indonesia untuk menghadirkan saluran layanan komunikasi terlengkap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saluran komunikasi yang dapat diutilisasi pelanggan antara lain chatbot Toyota, yaitu layanan Toyota Interactive Virtual Assistant yang dihadirkan untuk dapat memberikan informasi terbaru dari Toyota kepada pelanggan. Melalui chatbot Toyota, para pelanggan bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai produk, tips perawatan terbaik, program penjualan, dan berbagai hal lainnya. Layanan ini dapat diakses melalui Facebook, Messenger, Line, dan WhatsApp. Selain itu, untuk layanan digital, Toyota juga menyediakan aplikasi M-Toyota yang merupakan aplikasi mobile yang memiliki 3 aspek unggulan dengan mengutamakan personalization, on-stop service, and engagement. Aplikasi ini dapat di-download melalui Google Play Store atau Apple Play Store. Upaya Toyota dalam menghadirkan saluran komunikasi terlengkap ini mendapatkan apresiasi dari pihak lain, di mana Toyota Astra Motor berhasil meraih predikat sebagai perusahaan otomotif kendaraan roda 4 dengan layanan kontak center yang terbaik di ajang Contact Center Service Excellence Award 2020. Penghargaan yang diserahkan pada tanggal 9 April 2020 di Jakarta tersebut diberikan oleh majalah Service Excellence yang bekerjasama dengan Car Service Quality Monitoring dengan melakukan experience audit terhadap call center, customer service, email center, Facebook, Twitter, dan online chat pada 397 kontak center perusahaan-perusahaan di berbagai bidang yang termasuk dalam otomotif. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke guys, tadi udah sama-sama kita dengerin ya penjelasan dari teman-teman kelompok 3 mengenai marketing 4.0 khususnya di PT Toyota Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, khususnya bagi kami dari kelompok 3. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan kami juga mohon penjelasan lebih dari Ibu Riza supaya kami dapat materi yang lebih baik lagi. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.